Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya melihat video dari salah satu seorang muhibbin, Muhibbin Habibah Alawi, yang mengomentari video dari KRT Nur Ihya yang membahas kitab Tuhfatul Ahbab halaman 225 halaman 226. Jadi dalam video Nur Ihya tersebut bahwa di situ Faqih Muqaddam berdoa kepada Allah dengan 3 permintaan, dan semua permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi menurut Muhibbin ini bahwa Kiai Nur Ihya ini justru memframing dan tidak memahami maksud dari apa yang tertulis dalam kitab. Dan apakah benar apa yang dikatakan Muhibbin tersebut bahwa Kiai Nur Ihya ini memframing, atau justru Muhibbin ini yang memframing, yang sebenarnya tahu maknanya tetapi demi membela junjungannya maka akan menjadi pura-pura tidak tahu dan akan memutarbalikkan fakta? Nanti kita bahas secara detail. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Langsung masuk pada poin pembahasan, bahwa ada Muhibbin. Muhibbin ini ya biasa mengkritisi siapa saja. Jadi video-video dari para mukimat ini dijelajahi kemudian dikritisi, ya termasuk videonya saya, videonya Gus Aziz Jazuli, videonya Kiai Saiful Rizal, Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Nur Ihya, dan mukimat-mukimat lain. Ini salah semua menurut pandangan dari Muhibbin ini. Ya karena Muhibbin ini pintar banget sehingga para mukimat ini dianggap salah dan sesat serta menyesatkan. Oke, sebelum masuk pada poin pembahasannya sebagai bahan bantahan. Jadi video dari Muhibbin ini yang mengomentari dari videonya Kiai Nur Ihya akan saya tampilkan terlebih dulu dengan durasi lumayan 4 menit. Tetapi saya harap penonton bisa menyimak secara keseluruhan agar paham apa yang akan saya sampaikan dan akan membuktikan apakah Kiai Nur Ihya yang memframing dan tidak paham maknanya, atau Muhibbin ini yang mencoba memframing, mengecoh kepada para penonton videonya dan seakan-akan bahwa KRT Nur Ihya lah yang bodoh dan memframing penonton video dari KRT Nur Ihya tersebut. Mari kita simak video yang akan saya tampilkan berikut ini. Tubi ya dari kejahatan orang lainnya. Terus nomor 3, wa antuk bala taubatuhum lan en yento den tombo, wa antuk bala lan en yento den tombo, opo taubatuhum taubate aulat walau fil kubri lan senajan ono ing dalam kuburan. Jadi ki dasare Habib Ja'far Al-Kaf itu Islam. Baik, ini yang dibuat dasar argumentasi bahwa para habaib itu katanya bisa bertaubat walaupun sudah berada di dalam kubur. Sehingga dikatakan bahwa pantas saja tidak takut dosa katanya. Taubat mereka bisa dilakukan. Mereka bisa bertaubat walaupun sudah meninggal dunia ataupun ketika mereka sudah berada di alam kubur. Ini jelas framing, sekali lagi framing yang menyimpang, sesat dan menyesatkan, berangkat dari pemahaman yang menyimpang. Pemahamannya itu bukan seperti itu, Pak. Baik ya, walau fil qabr.
walaupun sudah berada di dalam kubur itu bukan taubat mereka, tapi kubulut taubah. Ini yang perlu dipisah dan perlu difahami dengan baik. Jadi ada taubat, ada kubulut taubah. Ini jelas Bapak Nur Yahya ini nggak paham terkait ini. Kemudian dikatakan bahwa taubat itu dilakukan oleh para habaib walaupun sudah berada di dalam kubur. Bukan taubatnya, tapi kubulut taubah. Kubulut taubah itu adalah penerimaan taubat. Jadi bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang tahu ya sebetulnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerima taubatnya selama atau semasih orang itu berada di dunia, atau sudah kembali ke akhirat, ke alam kubur misalkan. Kan nggak ada yang tahu tentang kubur taubah ini. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menerima taubat selama atau selagi orang itu masih hidup berada di dunia, atau diterimanya ketika sudah meninggal dunia. Ingat, diterima taubat, bukan bertaubat. Kalau bertaubat jelas itu kita sepakat bahwa pintu taubat sudah tertutup ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, gargarah. Ini jelas. Tapi yang menjadi sesuatu yang perlu diluruskan adalah dari pemahaman yang menyimpang yang digulirkan, difahami oleh Bapak Nur Yahya ini adalah mengatakan bahwa taubat mereka itu dilakukan walaupun sudah di alam kubur. Bukan taubatnya, bukan mereka itu bertaubat ketika mereka berada di alam kubur, bukan, tapi penerimaan taubat mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa saja menerima taubat selagi orang itu masih hidup, ataupun sudah berada di alam kubur, atau berada di alam mahsyar, mizan, sirat. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan hal itu. Lagian siapa yang tahu begitu ya? Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh ini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubatnya sewaktu dia masih berada di dunia. Gak ada yang tahu. Jadi bisa atau mungkin Allah menerima taubatnya selagi orang itu masih berada di dunia, atau sudah berada di alam kubur, atau berada di fase-fase alam berikutnya. Ini yang perlu dipahami. Bukan taubatnya yang ada di dalam kubur itu, tapi penerimaan taubat, kubulut taubah. Bukan taubatnya, tapi kubulut taubah. Ini ya yang perlu dipahami. Ya, jangan ini saja. Tadi yang pertama itu memaknainya saja sudah kacau, apalagi terkait hal ini. Apalagi ditambah kebencian yang tujuannya adalah untuk mencari kesalahan, begitu sudah. Ketika sudah obsesinya adalah mencari kesalahan, ditemukan kesalahan, peluang kesalahan sedikit, dan hal itu sebetulnya berangkat dari pemahaman yang menyimpang, sudah langsung saja digulirkan, kemudian disebarluaskan tanpa mendalami lebih jauh, mendalami lebih dalam, memahaminya lebih lengkap begitu ya. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Mukibin itu mengkritik atas pemahaman KRT Nur Yahya dalam pembacaan kitab Tuhfatul Ahbab halaman 225 hingga halaman 226. Sebaiknya teksnya saya tampilkan kembali sehingga penonton bisa menyimak secara seksama dan dengarkan apa yang akan saya ulas, sehingga akan tahu apakah Mukibin ini yang memframing, Mukibin ini sebenarnya tahu makna yang sebenarnya, atau KRT Nur Yahya yang memframing. Penonton bisa simak teks yang akan saya tampilkan berikut ini. Saya baca teksnya, saya langsung masuk pada inti saja. Allah yamuta ahaduhum illa wa huwa inda roksihi, wa alla yamuta ahaduhum illa wa huwa masturun, wa antubala taubatuhum walau fil qabri. Tak baca wa antakbala yang enggak apa-apa. Ini ya mungkin biasanya protes ini. Jadi apa-apa yang tidak sesuai dengan dirinya diprotes itu. Padahal ya tak baca wa antakbala taubatuhum walau fil qabri enggak masalah. Fa'ajabawahu tolabahu. Jadi artinya gini, bahwa Faqih Muqaddam ini berdoa kepada Allah. Doa ini ditujukan kepada anak-anaknya, atau doa ini ditujukan untuk anak-anaknya dengan 3 permintaan. Permintaan yang pertama adalah la yamuta ahaduhum illa wa huwa inda roksihi.
Jadi bahwa keturunan-keturunan dari Faqih Muqaddam ini tidak meninggal kecuali Faqih Muqaddam itu hadir dan berada di sisinya. Ini maksudnya begitu. Jadi Faqih Muqaddam walaupun sudah meninggal, ini ketika keturunan-keturunan yang meninggal, ini Faqih Muqaddam selalu hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yamuta ahadun illa wa huwa masturun. Dan keturunan-keturunan Faqih Muqaddam ini tidak akan meninggal kecuali dalam kondisi orang yang khusyuk beribadah, atau dalam kata lain menjadi wali mastur. Jadi di sini bisa diartikan menjadi orang yang khusyuk beribadah, matinya dalam kondisi saat khusyuk beribadah, atau matinya dalam kondisi menjadi wali mastur lah, nggak masalah. Ini yang kedua. Nah, yang dikritisi oleh Muqibin ini adalah permintaan yang ketiga. Wa antuqbala taubatuhum walau fil qabri. Dan Faqih Muqaddam ini berdoa kepada Allah agar taubat dari keturunan-keturunannya ini diterima walau di dalam. Kata Muhyiddin ini bahwa yang dimaksud ini adalah qabul taubah. Jadi diterimanya taubat ini di dalam kubur, bukan berarti di dalam kubur terus keturunan Faqih Muqaddam ini bertobat kepada Allah kemudian tobatnya dikabulkan, tidak. Ini kata Muhyiddin. Sehingga KRT Nur Ihya disalahkan. Jadi yang benar menurut Muhyiddin ini adalah bukan berarti keturunan Faqih Muqaddam ini bertobat di dalam kubur, tetapi maksudnya adalah agar qabul taubat atau diterimanya taubat dari keturunan Faqih Muqaddam walau sudah berada di dalam kubur. Muhyiddin kan ya bebas, Allah punya hak mau menerima tobat seseorang baik masih hidup maupun sudah meninggal, ini sah-sah saja. Itu maksud dari teks ini, kata Muhyiddin. Jadi KRT Nur Ihya menurut Muhyiddin ini salah fatal dalam memaknai, sehingga memframing didasari rasa kebencian katanya, sehingga sesuatu yang benar ini disalah-salahkan, kata Muhyiddin. Mari kita perhatikan secara seksama teks yang tertulis dalam kitab ini. Wa antuqbala taubatuhum walau fil qabri. Walau fil qabri. Ini kalau kita memahami bahasa ilmu nahwu. Ini ya Muhyiddin ini pintar kok. Muhyiddin ini paham betul ilmu nahwu, paham betul ilmu sorok, paham betul ilmu i'lal, bahkan dia membidangi ilmu-ilmu agama. Tetapi entah kenapa dia pura-pura tidak tahu dalam lafaz walau fil qabri. Ini lau di sini, ini perlu dipahami. Bahwa huruf lau di sini ini memberikan makna lil istiqsa, untuk penelusuran batas maksimal. Nah, maksudnya apa? Jika lau di sini punya fungsi lil istiqsa atau menunjukkan batas maksimal, berarti kesimpulannya umumnya tobat seseorang itu ya diterima Allah selagi orang tersebut masih hidup. Nah, kok ada doa Faqih Muqaddam untuk anak-anaknya agar tobatnya diterima walau di dalam kubur? Ya berarti ini meminta. Jadi meminta taubat atau bertobat di dalam kubur, bukan berarti qabul taubat. Karena lau di sini adalah lil istiqsa, menunjukkan batas maksimal. Yang pada umumnya itu tobatnya manusia itu diterima semasa orang tersebut masih hidup. Tetapi berbeda untuk keturunan-keturunan Faqih Muqaddam, ini bisa bertobat walau di dalam kubur. Jadi jangan memframing lau di sini adalah lil istiqsa, untuk penelusuran batas maksimal, atau lau di sini adalah lil mubalaghah, karena di situ artinya walaupun, maka di situ launya fungsinya lil mubalaghah, untuk melebih-lebihkan atau menunjukkan puncak kemungkinan, menunjukkan betapa kuatnya harapan agar taubat diterima
bahkan dalam kondisi yang paling ekstrim sekalipun. Jadi dari tagnya saja seharusnya Muhyiddin ini paham betul bahwa lau di situ di samping punya fungsi lil istiqso atau lil mubalaghah. Ini berarti keluar dari batas keumuman. Keumumannya adalah taubat seseorang ini diterima oleh Allah selagi orang tersebut masih di dunia. Nah, ini melampaui batas karena lil istiqso atau lil mubalaghah, maka walaupun dalam kubur ini tobatnya keturunan-keturunan Faqih Muqaddam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang disampaikan KRT Nur Ihya sudah benar, hanya Muhyiddin yang tidak terima. Muhyiddin tidak mau menerima kenyataan bahwa isi kitab dari Ba'alawi ya memang begini. Ini memang maksudnya adalah bahwa keturunan Faqih Muqaddam ini tobatnya diterima walaupun di dalam kubur. Bukan qabulu taubat di dalam kubur. Nah, kalau soal qabulu taubat, Allah punya hak. Jangankan di dalam kubur. Nanti di hari kiamat pun Allah punya hak bisa menerima taubat seseorang. Yang tadinya di dunia tidak diterima, yang tadinya di dalam kubur tidak terima, tapi di kemudian di hari kiamat Allah pun punya hak yang tidak bisa diganggu taubat seseorang. Ini kalau bicara masalah qabulu taubat. Nah, jadi ini bukan qabulu taubat, meminta taubat di dalam kubur. Ini tetap diterima taubatnya. Kemudian Muhyiddin jangan merasa aneh. Apa iya sih orang sudah meninggal kemudian di dalam kubur meminta taubat? Apa sih yang aneh dalam kitab-kitab Ba'alawi? Untuk hal semacam ini ya belum aneh. Nah, orang sudah mati saja di dalam kubur masih membaca Al-Quran kok. Kan nggak aneh. Masih membaca Al-Quran di dalam kubur. Apalagi sekedar taubat kepada Allah di dalam kubur. Orang sudah meninggal saja bisa pulang ke rumah selama 6 bulan kok. Jadi hal-hal semacam ini kan tidak aneh dalam kitab Ba'alawi. Maka apa yang dijelaskan oleh KRT Nur Ihya ini sudah benar. Wa antubala taubatuhum walau fil qabri, dan diterima taubatnya keturunan-keturunan Faqih Muqaddam walau bertobat di dalam kubur. Bukan berarti qabulu taubat di dalam kubur itu enggak. Tapi bertobat di dalam kubur. Karena lau di situ adalah fungsinya lil istiqso atau lil mubalaghah, keluar dari batas kewajaran. Lau di situ maksudnya adalah keluar dari batas kewajaran. Yang wajar itu tobat diterima selagi masih di dunia, tetapi berbeda. Doa Faqih Muqaddam meminta sampai keluar batas. Sehingga keturunan-keturunannya walaupun bertobat di dalam kubur, ini masih diterima oleh Allah. Dan herannya Muhyiddin ini pintar, cerdas, tetapi tidak berani membaca teks berikutnya. Karena teks berikutnya kan isinya fa'ajabahu tolabahu. Ini Muhyiddin nggak berani membaca itu. Artinya apa? Bahwa Allah mengabulkan permintaan Faqih Muqaddam yang jumlahnya 3. Ini Muhyiddin nggak berani menyentuh itu. Kenapa? Karena akan kelihatan sesatnya doa dari Faqih Muqaddam. Jadi doa Faqih Muqaddam ketiga-tiganya ini diterima oleh Allah. Ketiga-tiganya diterima oleh Allah, termasuk doa tobatnya keturunannya ini diterima Allah walau di dalam kubur. Dan ketiga doa Faqih Muqaddam ini semua di-ACC oleh Allah. Nah ini kan sesat. Tahu dari mana Faqih Muqaddam kalau doanya sudah di-ACC oleh Allah? Berarti secara kesimpulan seluruh keturunan Faqih Muqaddam ini nantinya tidak punya dosa. Karena sudah di-ACC doa Faqih Muqaddam bahwa tobatnya seluruh keturunan Faqih Muqaddam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walau bertobat di dalam kubur. Jadi jangan memframing. Anda sendiri yang memframing, malah mengatakan KRT Nur Ihya yang memframing Anda. Dan Anda tidak berani menyentuh lafaz fa'ajabahu tolabahu. Seluruh doa Faqih Muqaddam yang 3 ini diterima oleh Allah. Tahu dari mana Faqih Muqaddam doanya diterima oleh Allah? Pede banget kan? Lah ini kan sesat. Ini kan sesat.
Jadi sudah meng-ACC bahwa seluruh keturunan-keturunannya ini pada nantinya kan nggak punya dosa. Lah orang sudah diterima tobatnya oleh Allah duluan kok, walau di dalam kubur. Nah, ini kan Anda yang framing, bukan KRT Nur Ihya. Jadi lafaz lau ketika masuk dalam susunan jar majrur itu kan mengira-ngira lafaz kana. Jadi kalau kita tambahkan kan teksnya semacam ini. Wa antubala taubatuhum walau kana fil qabri, atau walau yakununa fil qabri. Jadi ini membuang fi'il. Nah, lau ini adalah lau goyah atau lau istiqso. Jadi fungsinya adalah lau goyah atau mubalaghah atau lil istiqso, yang menunjukkan arti di luar batas kewajaran. Ada itu kan hadis aulim walau bisyatin kan, atau ya betul itu hadis kalau nggak salah, aulim walau bisyatin. Di situ berwalimahlah kamu walau dengan kambing kan. Nah, di situ kan walau bisyatin itu kan membuang lapat walau kana bisyatin. Jadi menunjukkan batas maksimal di situ, maksimal mentok-mentoknya itu. Jadi lau itu di samping lau itu fungsinya syarat, juga bisa berfungsi sebagai lil istiqso atau lil mubalaghah. T, doa fakih muqaddam ini adalah semuanya di-ACC oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk doa agar seluruh keturunannya ini tobatnya diterima walau tobat di dalam kubur. Jadi bukan qabul taubat di dalam kubur. Kalau qabul taubat di dalam kubur ini nggak menjadi bahasan. Yang menjadi aneh kami itu kan orang sudah meninggal, kemudian sadar di dalam kubur banyak dosa, dituntut oleh malaikat, kemudian di dalam kubur tobat. Dan itu tobatnya di-ACC oleh Allah karena doa fakih muqaddam. Yang semua doa fakih muqaddam yang jumlahnya ada 3 ini sudah di-ACC oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhyiddin ini sekali lagi pintar, dia ahli dalam tata bahasa, ya ahli dalam mantek balaghah. Saya ini orangnya pantang untuk menghina ya, walaupun model-model Muhyiddin yang sering mengkritisi video-video dari Mukimat ini gampang banget merendahkan orang lain, gampang banget menghina orang lain, tapi saya tetap menghargai. Saya katakan Muhyiddin ini pintar dan saya tidak menghina, tetapi kepintarannya ini tidak digunakan secara maksimal. Karena apa? Ya karena demi membela Ba'alawi. Andai kan kepintarannya dipakai, ya dia akan tahu makna yang sebenarnya. Tapi kalau dia akan membuka makna yang sebenarnya, ya tahulah bahwa inilah ajaran Ba'alawi yang sesat dan menyesatkan. Maka untuk melindungi kesesatannya ya mengframing. Dia mengframing tapi mengatakan KRT Nur Ihya yang mengframing. Itu hebatnya Muhyiddin begitu. Jadi Muhyiddin itu di samping pintar berbicara ya pintar mengframing. Lihat saja itu konten-konten para Muhyiddin itu sukanya membolak-balikkan fakta. Dia tidak pernah berani menyentuh khurafat-khurafatnya Ba'alawi. Yakin termasuk Muhyiddin ini pun nggak berani menyentuh kitab-kitab khurafat Ba'alawi. Kalau berani kupas kitab-kitab khurafat Ba'alawi. Nggak berani. Karena apa? Nggak punya argumen untuk membenarkan kitab-kitab khurafatnya. Maka menghindar. Ya termasuk ketika pembahasan di sini. Dia nggak berani sampai membaca fa'ajabahu tolabahu. Dia nggak berani. Fokusnya di tag wa antubala taubatuhum walau fil qabri itu saja. Mentok. Kalau sampai berani menyentuh fa'ajabahu tolabahu, dia terjebak sendiri. Allah mengabulkan seluruh permintaan fakih muqaddam yang jumlahnya 3. Lah tahu doanya fakih muqaddam di-ACC oleh Allah ini dari siapa fakih muqaddam? Kok pede banget? Ya kan? Nah ini kan sesat ini sesat. Jadi kepedean fakih muqaddam ini 3 doanya dikabulkan oleh Allah, termasuk
doa agar seluruh keturunannya ini tobatnya diterima walau bertobat di dalam kubur. Bukan berarti qabul taubat di dalam kubur, bukan, bertobat di dalam kubur. Kalau qabul taubat di dalam kubur ini nggak aneh bagi kami. Yang menjadi aneh bagi kami adalah walau di dalam kubur ini masih diterima tobatnya. Sedangkan ada batasan-batasan tobat seseorang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat satu hadis dari Rasulullah an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yughorghir. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat hambanya selama nafasnya belum sampai di tenggorokan atau sakaratul maut. Ini loh, Allah menerima taubat seseorang selama nafasnya belum sampai di tenggorokan. Jadi setelah nafasnya kelewat dari tenggorokan, sudah meninggal atau sudah sampai di tenggorokan, ya Allah tidak menerima taubat seseorang. Jadi orang masih hidup, sudah cengap-cengap, sudah masuk di tenggorokan nafasnya, tinggal keluar ruhnya, kemudian baru tobat. Ini tobatnya tidak. Ya apalagi tobat di dalam kubur, jelas tidak diterima. Nah untuk keturunan Fakih Muqaddam berbeda, mendapat sifat khususnya. Walau bertobat di dalam kubur tetap diterima. Karena apa ya? Karena Fakih Muqaddam itu manusia luar biasa, manusia yang dibeda oleh Allah. Doanya saja dikabulkan semua, termasuk doa agar keturunannya ini taubatnya diterima walau di dalam kubur. Ini nggak usah ditutup-tutupi. Ajaran yang semacam ini ajaran yang sesat dan menyesatkan. Nggak usah diputar balikkan. Faktanya begitu kok. Itu ya Muhibin, jadi Anda pintar, tapi gunakan kepintarannya. Jangan kami gunakan kepintaran Anda untuk mengkaji isi kitab-kitab Ba'alawi dengan sebenar-benarnya. Sehingga Anda akan menemukan kejanggalan-kejanggalan dan kesesatan-kesesatan yang tertulis dalam kitab Ba'alawi. Sekuat apapun Anda menutupi kesesatan kitab Ba'alawi, Anda tidak mampu. Karena semakin Anda berbohong, Anda akan semakin kelihatan bodohnya. Karena di sini tertulis wa antuk bala taubatuhum walau fil qabri, lau di situ lau hoyah. Nah, lau mubalaghah, keluar dari batas kewajaran. Wajarnya adalah tobatnya diterima selagi nafas belum sampai tenggorokan. Lah ini beda, keluar dari batas kewajaran walaupun di dalam kubur, maka tobatnya diterima. Masa gitu aja nggak ngerti, pura-pura nggak ngerti atau gimana, ya kan? Ini jawaban dari bantahan Anda terhadap video dari KRT Nur Ihya yang Anda mengatakan KRT Nur Ihya bodoh, KRT Nur Ihya tidak paham, KRT Nur Ihya sesat dan menyesatkan, KRT Nur Ihya framing. Justru Anda yang mencoba mengframing. Itu ya, pahami baik-baik Muhibin, bahwa apa yang dijelaskan oleh KRT Nur Ihya sudah benar. Anda yang tidak menerima saja. Karena apa? Kalau Anda menerima, berarti Anda tahu kesesatan kita Ba'alawi. Itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.